tujuan-tujuan khusus itu adalah ada 3 lagi, yaitu meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, dan mendapatkan laba dalam jangka pendek. Itu dia. Selanjutnya kita akan masuk ke identifikasi kendala. Identifikasi kendala dilakukan sebelum strategi pemasaran ditetapkan. Jadi maksudnya di sini adalah agar pencapaian tujuan yang ditetapkan melalui pelaksanaan strategi nantinya di perusahaan kita itu tidak mengalami hambatan, seperti itu dia. Keterampilan penjualan daripada para tenaga penjualan di lapangan menghadapi pelanggan. Misalnya dapat menjadi kendala apabila tidak dilakukan upaya-upaya pelatihan ataupun pengembangan atau memperluas pasar gitu. Jadi bagaimana kita sudah tahu misalnya kita mau masuk ke pasar A, kita harus melatih tenaga penjualan kita atau orang-orang yang turun ke lapangan itu yang memiliki kemampuan dalam menghadapi tipe-tipe orang seperti masyarakat A gitu. Seperti itu dia contohnya identifikasi kendala. Itu dilakukan sebelum kita menetapkan strategi pemasaran, seperti itu dia. Selanjutnya itu yang kedua adalah atau poin selanjutnya itu pengembangan strategi pemasaran. Meskipun beberapa perusahaan mempunyai tujuan yang sama, tetapi pastinya strategi yang mereka gunakan itu berbeda. Seperti halnya minggu kemarin saya bilangkan bahwa baik dalam pemasaran pun itu kenapa dibilangkan secara ilmu dan seni, karena walaupun sama-sama memasarkan, itu setiap orang itu pasti berbeda style ataupun gayanya dalam menjual ataupun memasarkan suatu produk atau jasa gitu. Jadi ini juga sama gitu. Walaupun setiap perusahaan itu atau beberapa perusahaan itu memiliki tujuan yang sama, tetapi strategi itu belum tentu strategi yang mereka tempuh itu belum tentu sama gitu. Pastinya berbeda-beda gitu. Jadi di sini dalam pemasaran strategi yang ditempuh oleh perusahaan ada 3 tahap, yaitu yang pertama adalah memilih konsumen atau pelanggan sasaran. Seperti saya tadi bilang adalah siapa atau segmen yang mana yang mereka mau tuju gitu. Masyarakat yang mana yang akan menjadi target sasaran produk mereka gitu. Selanjutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan mereka, dan yang selanjutnya adalah menentukan bauran pemasaran. Ya, untuk bauran pemasaran kita sebenarnya akan lebih bahas secara lebih mendetail keempat bagian daripada bauran pemasaran itu di chapter ataupun di modul-modul kedepannya nantinya gitu. Selanjutnya adalah merumuskan program pemasaran. Ngomong-ngomong, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung aja chat di sini atau ngomong langsung aja. Boleh. Saya lanjutkan, yaitu merumuskan program pemasaran. Yaitu jika manajer sudah menetapkan untuk mencapai suatu tingkat penjualan tertentu, maka langkah selanjutnya adalah mengambil keputusan-keputusan di bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan personalia. Jadi di sini kita akan memusatkan perhatian pada beberapa masalah pokok yang digunakan untuk mengembangkan program pemasaran. Di antaranya itu adalah misalnya target penjualan, bagaimana target penjualan perusahaan, seberapa banyak target yang ditetapkan, anggaran pemasarannya berapa, alokasi bauran pemasarannya seperti apa, penetapan harganya, alokasi penganggaran pada masing-masing produk ini terpotong, maaf. Seperti itu dia. Kita akan sebentar. Ya, kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama adalah target penjualan gitu. Rencana pemasaran ini di sini maksudnya target penjualan adalah dimulai dengan penentuan target siapa, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa siapa yang akan menjadi tujuan kita gitu. Setiap wilayah pasti beda kuota daripada penjualan kita gitu. Sebagai contoh misalnya, ketika kita mau menjual atau misalnya sebagai contoh itu produk BlackBerry misalnya. Produk BlackBerry misalnya diproduksi misalnya di China misalnya. Misalnya kita umpamakan di China gitu. Mereka memproduksi massal di sana karena di sana labor cost-nya atau apa namanya
biaya pekerjaannya itu murah di sana. Jadi produk apa diturunkan di sana gitu. Ketika mereka mau menjual atau memasarkan produk BlackBerry, itu pasti berbeda jumlah atau kuota yang dimasukkan ke Indonesia, ke Taiwan, ke Jepang, ke Amerika, dan negara-negara lainnya. Karena pastinya, misalnya di Indonesia adalah pasar terempuk ataupun pasar yang paling besar untuk BlackBerry gitu. Itu pasti kuotanya akan jauh lebih dibanyakkan di sana gitu. Berbeda dengan Taiwan. Taiwan BlackBerry hampir tidak pernah saya melihat orang Taiwan menggunakan BlackBerry gitu. Apakah ada saya kurang tahu gitu. Tapi seperti itulah dia. Kalau di Indonesia BlackBerry itu sangat nggak ada. Kalau Mbak Ratna bilang nggak ada. Kalau masih dibilangkan Samsung, ya benar. Samsung atau juga iPhone ya. iPhone yang Samsung atau iPhone yang memang paling itu gitu. Jadi sama juga misalnya Samsung sama juga halnya dengan Samsung gitu. Samsung juga mungkin di Taiwan itu kuotanya itu lebih dibesarkan gitu. Kenapa? Karena permintaan akan produk Samsung itu lebih besar di sini gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan gitu. Selanjutnya adalah anggaran pemasaran. Anggaran pemasaran ini juga harus ditentukan dalam pemasaran gitu. Misalnya untuk apa namanya, untuk iklan berapa, untuk yang direct sellingnya berapa, berapa orang yang harus diturunkan ke lapangan, untuk direct sellingnya berapa kali harus didirikan stand-stand untuk pameran, di acara-acara apa aja yang harus dibuatkan, anggarannya berapa dan lain sebagainya. Itu memang harus dipikirkan dalam meluruskan program pemasaran gitu. Siapa target target pasar kita itu juga harus jelas, harus matching dengan harus sesuai dengan kegiatan pemasaran kita gitu. Kalau misalnya kita mau produk susu misalnya, produk susu balita ataupun bayi mungkin gitu. Jadi yang kita juga melakukan pemasaran mungkin di stand-stand pada saat hari hari anak atau lain pada di daerah-daerah yang banyak anak-anaknya atau ibu-ibu yang punya anak kecil gitu. Itu tidak akan laku ketika kita buatkan itu stand-stand di universitas, di perguruan tinggi. Kenapa? Karena anak-anak tidak ada di situ ataupun ibu-ibu tidak ada di sana gitu. Mungkin kalau misalnya tingkat universitas itu mungkin perlu sepatu atau baju atau hal-hal lainnya gitu. Handphone masih masih juga mungkin gitu. Tapi kalau misalnya susu itu mungkin di Carrefour atau di pusat-pusat perbelanjaan lainnya atau di pada saat-saat event-event hari-hari anak dan lain sebagainya seperti itu dia. Dan juga biasanya anggaran pemasaran ini itu berbanding lurus dengan pendapatan gitu. Jadi semakin tinggi kita anggarkan untuk biaya pemasaran, itu biasanya akan diikuti dengan pendapatan semakin tinggi gitu. Jadi ketika perusahaan ingin meningkatkan pangsa pasarnya, maka persentase anggaran untuk pemasarannya juga harus ditingkatkan seperti itu dia. Poin yang ketiga yaitu alokasi bauran pemasaran. Yaitu perusahaan perlu menetapkan bagaimana mengalokasikan anggaran pemasaran ke setiap berbagai alat pemasaran. Seperti yang saya bilangkan tadi, berapa harus dibagi-bagikan, berapa untuk iklan, berapa untuk promosi penjualannya, berapa yang untuk personal sellingnya, alat-alat apa yang mau dipakai, berapa dan lain sebagainya. Itu harus jelas gitu. Jadi jangan nanti ketika kita sudah melaksanakan itu semua, ternyata biaya untuk pemasaran ini jauh lebih besar atau untuk biaya bauran pemasaran ini jauh lebih besar daripada keuntungan yang kita dapatkan dari efek atau daripada kegiatan yang kita laksanakan itu gitu. Jangan nanti biaya event itu melebihi daripada pendapatan efek daripada kegiatan itu gitu. Itu dia. Selanjutnya adalah penetapan harga. Penetapan harga ini adalah salah satu elemen yang menghasilkan laba dalam program pemasaran. Faktor harga harus dipertimbangkan pada saat permulaan bersamaan dengan strategi pemasaran. Karena yakinlah ketika produk mbak-mbak atau mas-mas itu tak dapat dijangkau oleh masyarakat, ya pastinya akan dapat meningkat akan ketika terbeli oleh masyarakat dari lebih banyak lapisan, itu pasti akan lebih bisa meningkatkan
daripada penjualan perusahaan gitu. Baik juga bagaimana perusahaan juga harus menetapkan bagaimana itu tentang diskon, bagaimana itu tentang misalnya promo-promo lainnya, misalnya buy one get one dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk di sini bagaimana mereka harus memikirkan atau merumuskan hal-hal yang seperti itu, baik itu diskon dan lain sebagainya, atau juga promo-promo buy two get one atau juga buy one get one dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya adalah alokasi anggaran pemasaran pada masing-masing produk. Itu dia, ini poin kelima yang terpotong. Selanjutnya kita akan masuk ke pengimplementasian rencana pemasaran, yaitu struktur kegiatan pemasaran yang optimal merupakan aktivitas yang terbaik bagi perusahaan pastinya. Masing-masing perusahaan memiliki struktur yang berbeda-beda karena mereka berbeda dari segi luas perusahaan maupun kompleksitas pasar yang dikuasai. Jadi, setiap perusahaan itu pasti berbeda-beda maksudnya struktur setiap perusahaan itu pasti berbeda-beda. Tergantung daripada kompleksitas ataupun jangkauan daripada perusahaan itu gitu. Misalnya perusahaan A yang hanya bergerak di Pulau Jawa saja, itu pasti akan berbeda struktur organisasinya dengan perusahaan yang go internasional misalnya, yang produknya itu sampai ke Taiwan, tidak hanya di Pulau Jawa gitu. Karena mereka juga harus menyiapkan bagaimana divisi di bidang promosi internasional seperti apa, harus juga memikirkan harus ada juga promosi di dalam negeri bagaimana, penjualan di luar negeri bagaimana, penjualan di dalam negeri seperti apa, inovasi produk di luar negeri seperti apa, bagaimana inovasi produk dalam negeri seperti apa gitu. Pastinya akan berbeda setiap struktur organisasi, tergantung kebutuhan daripada setiap perusahaan gitu. Sebagai contoh di sini bisa kita lihat itu adalah biasanya adalah bagian daripada pengorganisasian pemasaran itu bagian periklanan, bagian promosi, bagian produk A, produk B, dan seterusnya gitu. Jadi semakin kompleks dia itu perusahaan misalnya atau semakin besar perusahaan itu pasti juga struktur daripada organisasinya itu pasti akan lebih kompleks seperti itu dia. Selanjutnya adalah penerapan, yaitu suatu rencana itu tidak akan berguna apabila tidak diterapkan atau dilaksanakan karena rencana merupakan pedoman kerja gitu. Jadi, rencana yang baik selalu memikirkan cara-cara pelaksanaannya untuk jangka waktu tertentu. Jadi, target penjualan perusahaan tidak hanya dinyatakan dalam satuan produk atau unit saja, tetapi juga per periode bulanan, kuartal, semester, tahunan, dan seterusnya. Seperti itu dia. Itu bertujuan untuk sebagai bahan evaluasi juga sejauh mana kinerja daripada tenaga pemasaran itu sendiri gitu. Selanjutnya adalah pengendalian pemasaran. Salah satu fungsi pokok manajer selain berkaitan dengan perencanaan penerapan adalah pengendalian, yaitu setiap manajer harus mengetahui tentang apa yang dihadapi gitu. Manajer penjualan misalnya sebagai contoh di sini yaitu harus selalu memperhatikan anggaran penjualan, yaitu volume penjualan dan pengeluarannya gitu. Untuk mengendalikan kegiatan para petugas penjualan. Jadi dia akan mengetahui dengan cepat setiap penyimpangan yang terjadi gitu. Jadi bagaimana seorang manajer pemasaran itu harus selalu memantau bagaimana volume penjualan dan pengeluaran yang dikeluarkan. Atau itu juga apa istilahnya harus selalu memiliki sistem baik itu yang sudah otomatis ataupun secara manual antara berapa misalnya barang masuk ke gudang, berapa yang keluar, berapa terjual, berapa barang sisa dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu daripada pengendalian pemasaran gitu. Jadi dengan seperti itu seorang manajer pemasaran akan lebih bisa mengendalikan pemasaran di perusahaan mereka gitu. Selanjutnya adalah strategi pemasaran, yaitu apa itu perbedaan strategi, taktik, dan tujuan. Mungkin Mbak dan Mas-mas pasti sering ya mendengar apa itu taktik, apa itu strategi, apa itu tujuan gitu.
Ada kira-kira yang mau menjawab apa itu bedanya? Kalau tujuan udah pasti tujuan yang ingin dicapai gitu ya. Tapi ada nggak mbak-mbak atau mas-mas yang mau menjawab apa kira-kira perbedaan strategi dan taktik? Ada yang mau menjawab? Ada kira-kira yang mau menjawab apa itu strategi, bedanya dengan taktik? Ya, nanti dijawab aja. Eh, Strategi itu adalah pendekatan atau cara yang dilakukan suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai atau memperoleh tujuan. Itu dia, caranya untuk yang dilakukan organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan atau memperoleh tujuan gitu. Sedangkan taktik itu adalah cara-cara yang bersifat spesifik yang dilakukan untuk menerapkan strategi yang dipilih gitu. Jadi sebagai contoh misalnya, saya misalnya Robert, seorang entrepreneur ataupun apa namanya itu penjual apa ya, kedai kelontong gitu. Apa namanya mungkin di daerah Jawa, kalau kita di Medan itu bilangnya kedai kelontong atau kedai sampah. Ha, kedai sampah yang jual-jual apa itu namanya Indomie atau minuman ringan dan lain sebagainya gitu dah. Jadi saya eh, berharap terus menghidupkan, memajukan dan mengembangkan toko saya ini, toko kecil saya ini gitu, toko kelontong saya ini gitu. Dengan keuntungan bersih misalnya minimal 35% misalnya gitu. Untuk mencapai itu, tujuan saya tadi kan itu bagaimana mendapatkan untung bersih itu minimal 35% gitu. Yaitu saya menerapkan 3 strategi gitu. Strategi itu nyaman, murah, dan cepat gitu. Terus saya punya strategi nih, nyaman, murah, dan cepat. Taktik saya itu yang pertama misalnya. Taktik saya untuk strategi nyaman misalnya suhu ruangan toko saya itu atau kedai sampah saya itu tidak terlalu panas misalnya, adem-adem, dinding atau rak-rak ya, dan lantainya itu bersih, rak-rak produk dagangan itu disusun rapi, dikelompokkan berdasarkan jenisnya gitu. Itu dia strategi nyaman dengan taktik seperti itu gitu. Strategi murah misalnya, taktik yang itu bisa membuatkan 3 hari promo setiap bulannya atau diskon 3% setiap belanja di atas 300.000 gitu. Dengan seperti itu juga mendorong orang untuk membeli lebih gitu. Lumayan 3% dapat potongan dengan belanja 300 ribu rupiah gitu. Dan selanjutnya adalah mengembalikan selisih harga apabila produk jenis yang dijual di minimarket lain lebih murah gitu. Dan selanjutnya adalah strategi cepat gitu, yaitu bagaimana menggunakan apa namanya eh, perusahaan itu apa saya menyediakan recehan yang relatif banyak misalnya. Jadi pada saat misalnya ada orang yang minta balik langsung apa kembalian itu bisa saya langsung kasih, atau juga menyediakan 2 meja kasir yaitu untuk apa namanya untuk mengatasi untuk bisa cepat apa namanya merespon daripada pelanggan itu gitu. Atau juga sebagai contoh misalnya pelanggan itu misalnya atau perusahaan atau misalnya contoh misalnya Carrefour misalnya itu bagaimana menambah SPG-SPG-nya gitu. Pada saat orang bertanya langsung ada yang jawab, langsung ada yang jawab, itu juga merupakan bagian daripada eh, meningkatkan kenyamanan daripada pelanggan. Ya, kata Mbak Widowati adalah bon tertulis manual dengan via komputer. Itu juga iya. Kalau misalnya dulu kan, kalau misalnya di kampung-kampung itu ya kan, kalau di kampung saya nih Mbak atau Mas, itu misalnya kita bilang kan buatkan bonnya gitu. Mungkin kita harus buatkan bon atau acara tertentu itu kita harus buatkan bon. Misalnya acara-acara apa gitu. Misalnya acara-acara Maulid Nabi atau apa gitu misalnya kan. Kita disuruh belanja nih sama panitia gitu. Kita mau belanja gitu. Kalau di kampung saya itu dituliskan pakai kertas gitu, ditulis gitu, dihitung lagi satu-satu itu pasti lama kan. Coba sekarang tinggal di scan tit 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 dan lain sebagainya. Oh iya, kata Mbak Widowati di kampungnya juga sama dengan kampung saya gitu.
itu masih manual-manual ya kan Mbak. Ya gitu seperti itu.